anak-anak semua, salam damai dan sejahtera. Halo anak-anak sekolah minggu, apa kabar? Semoga anak-anak tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anak, hari ini kita akan kembali bersekolah minggu. Kita akan kembali mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Tentunya cerita tentang Tuhan Yesus adalah cerita yang sangat luar biasa. Nah, setelah mendengar cerita Tuhan Yesus, diharapkan kita menjadi lebih mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Dan kita mau juga berusaha untuk melakukan setiap firman Tuhan. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu kita, sekarang anak-anak semuanya bangkit berdiri. Sudah berdiri? Oke, senyum dulu. Oke, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ayo kita menyanyi. Hai adik-adik semua, sebelum memulai sekolah minggu, yuk kita berdoa dulu. Sudah siap? Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia,
Bapa yang maha murah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Bapa yang makasih, kami para anak-Mu mengucapkan syukur atas berkat dan penyertaan yang telah Kau berikan maupun yang akan Kau curahkan kepada kami di dalam hidup kami. Bapa yang makasih, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati kami para anak-Mu agar apa yang dipelajari di dalam sekolah minggu dapat terpahatkan di hati anak-anak dan dapat menjadi bekal untuk berjalan di jalan iman yang mengarah kepada Engkau ya Bapa. Bapa yang makasih, kami juga mengingat para anak-Mu yang mungkin sedang sakit, ya Bapa, sembuhkanlah. Mereka yang mungkin berbeban keberatan, ringankanlah. Mereka yang mungkin memiliki kendala dalam mengakses pelajaran sekolah minggu ini, sertailah ya Bapa, agar mereka pun tidak merasa ditinggalkan. Bapa yang makasih, selanjutnya kami menyerahkan kesemuanya ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau persambungan doa ini dengan para hamba-Mu yang berjalan di hadapan kami. Kiranya Engkau memberi lebih dari apa yang dapat kami mohonkan. Doa yang tidak sempurna ini kami dasarkan di bawah kehendak Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Halo anak-anak semua, sudah siap mengikuti pelajaran sekolah minggu hari ini? Yes. 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 Wow, senang sekali kalian semua begitu bersemangat. Kalau begitu, kita langsung mulai saja ya. Yuk, sekarang kita sebutkan satu persatu apa saja benda-benda yang barusan kita lihat. Yang pertama, tadi kalian lihat apa coba? Ya betul, tadi ada sapu, biasa untuk menyapu lantai. Selanjutnya, ada juga apa? Ada lapel atau slaber yang biasa kita gunakan untuk mengepel lantai. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, ada lap yang biasa kita gunakan untuk mengelap sesuatu. Kemudian ada apa lagi coba? Ya, tadi juga ada kemoceng. Biasanya kita gunakan untuk membersihkan debu-debu. Masih ada lagi. Ya, masih ada sabun mandi. Ya, yang biasa kita gunakan untuk mandi. Kemudian yang terakhir ada apa anak-anak? Ya betul, ada sikat gigi. Nah, anak-anak tahu tidak apa kesamaan dari semua benda-benda itu? Ya betul, benda-benda itu bisa kita gunakan untuk membersihkan sesuatu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menyucikan bait Allah dengan cara yang tidak biasa. Yuk kita dengarkan baik-baik kisahnya. Yesus menyucikan bait Allah. Diambilkan dari Injil Matius 21 ayat 12 sampai 16. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke kota Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Tuhan Yesus pergi dan masuk ke bait Allah. Tetapi di dalam bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan juga domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang itu. Uang-uang mereka dihamburkannya. Kira-kira kenapa ya
Yesus terlihat marah dan dia mengusir para pedagang dan penukar uang di bait Allah. Ya, Yesus marah karena dia melihat segala bentuk penipuan yang dilakukan di depan bait Allah. Bait Allah seharusnya menjadi tempat penyembahan kepada Allah, tempat di mana orang-orang mengarahkan hati kepada Allah. Ini malah diisi dengan orang-orang yang sibuk mencari keuntungan atau uang. Tuhan Yesus juga membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Setiap harinya di halaman bait Allah penuh hiruk-pikuk para pedagang yang berjualan hewan-hewan untuk persembahan, dan para penukar uang yang melakukan bisnis pertukaran uang. Semua uang asing harus ditukar terlebih dulu dalam bentuk setengah shekel atau tirian untuk membeli hewan persembahan seperti lembu, kambing, domba, dan merpati. Pada waktu itu, orang-orang Yahudi yang beribadat di bait Allah datang dari segala penjuru, sehingga mereka perlu menukar uang mereka sebelum mereka dapat membeli hewan kurban. Dalam proses penukaran ini, si penukar uang mengambil untung. Selain itu, pengambilan untung dari penjualan hewan-hewan ini juga melibatkan pihak pengelola bait Allah. Yesus mengingatkan mereka, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus menyucikan bait Allah. Bait Allah tidak boleh lagi menjadi seperti pasar. Tuhan Yesus mengembalikan lagi fungsi bait Allah yang seharusnya, karena Ia memiliki kuasa untuk melakukannya. Kini orang-orang dapat datang ke bait Allah untuk berdoa dan menyembah Allah. Orang-orang dapat datang ke dalam bait Allah untuk mendengarkan firman Allah. Tuhan Yesus tidak berpikir bahwa menjual hewan dan menukar uang adalah hal yang jahat. Alasan Ia marah adalah karena orang-orang sudah menggunakan Allah dan bait Allah untuk mencari keuntungan pribadi. Kemudian datanglah orang-orang buta dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, "Hosana bagi anak Daud! Hosana bagi anak Daud!" Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan pergi ke kota Betania. Demikianlah akhir kisah Alkitab pelajaran hari ini. Sekarang, yuk kita review apa yang baru saja kita dengar. Ibu guru akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Perhatikan baik-baik. Anak-anak akan diberi waktu beberapa detik untuk menjawabnya. Pertanyaan pertama, kesalahan apa yang telah terjadi di bait Allah itu? Ya, orang-orang yang di bait Allah itu menjual dan membeli barang-barang di sana dengan mencari keuntungan pribadi. Pertanyaan kedua, apa yang Yesus lakukan untuk memperbaikinya? Ya, Ia mengusir orang-orang yang membeli atau menjual barang-barang keluar dari bait Allah. Tuhan Yesus juga membalikkan meja-meja para penukar uang dan pedagang hewan-hewan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa Tuhan Yesus bisa memperbaiki keadaan ini? Yesus dapat memperbaiki keadaan ini karena Ia adalah Sang Putra Allah. Yesus memiliki kuasa untuk membuat bait Allah kembali digunakan sebagaimana seharusnya. Ibu berharap jawaban kalian semua benar ya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya lagi nih. Dalam kehidupan sehari-hari, apa yang biasa kalian lakukan untuk mengisi waktu kalian selain untuk ke gereja?
Ayo, siapa yang sering bermain game? Acungkan tangan. Atau mungkin ada nggak yang senang main futsal? Ayo, acungkan tangannya. Wah, pastinya masih banyak yang lainnya ya yang bisa kalian lakukan untuk mengisi waktu kalian. Nah, anak-anak, kegiatan-kegiatan yang tadi disebutkan ini pastinya menyenangkan ya. Dan mungkin ini akan sangat menyenangkan kalau dilakukan setelah pulang dari gereja atau setelah kebaktian. Anak-anak yang kekasih, terkadang waktu kita datang ke rumah Allah atau kita mengikuti kebaktian ataupun sekolah minggu, kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran tentang apa yang kita lakukan. Mungkin saat kebaktian kita bukannya mendengarkan firman Allah, tapi malah memikirkan hal-hal lain yang ingin kita lakukan. Selain itu, kadang-kadang anak-anak juga suka ngobrol atau bermain-main dengan temannya atau menjahili temannya pada waktu mengikuti kebaktian atau sekolah minggu. Ayo, siapa yang suka gitu? Nah, kalau sikap kita seperti ini saat mengikuti kebaktian atau sekolah minggu, kita sama saja dengan para pedagang dan penukar uang dalam cerita tadi. Gak mau kan kita disamakan dengan para pedagang dan penukar uang tadi? Kalau gitu, menurut kalian nih, kira-kira apa ya yang dapat kita lakukan agar pikiran kita bersih ketika masuk ke rumah Allah? Ya, betul. Sebelumnya, kita dapat mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Kemudian bisa juga dengan membaca Alkitab, mungkin dengan mendengarkan musik-musik rohani atau lagu-lagu gereja, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, hal-hal yang disebutkan tadi dapat membantu kita menyaring pemikiran luar, sehingga hati kita kudus dan terbuka untuk mendengarkan firman Allah, yang akhirnya membawa kita lebih dekat kepada Allah. Nah, sampai di sini dulu cerita kita hari ini. Ingat ya, kita ingin selalu menjaga hati kita tetap kudus. Tuhan memberkati. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 21 ayat 13. Rumahku akan disebut rumah doa. Aktivitas sekolah minggu. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan. Ayo kita buat.
Halo adik-adik, sekarang Bu Guru mau mengumumkan ya pemenang untuk quiz time di materi pelajaran Yesus dan anak-anak di minggu lalu. Bu Guru sudah kasih pertanyaan dan terima kasih ya untuk semua jawaban dari adik-adik semua. Nah, sekarang Bu Guru mau mengumumkan nih 3 orang pemenangnya, yaitu yang pertama Enzo Timothy dari Sidang Gombong. Kedua, Yuan Kaila dari Sidang Petemon. Yang ketiga, Leandra dari Sidang Dungus Cariang. Terima kasih ya buat adik-adik semua yang sudah berpartisipasi. Ayo kita terus semangat untuk sekolah minggu. Terima kasih. Selain itu, selamat juga kepada para pemenang teka-teki dalam pelajaran Zakheus dalam teka-teki silang, yaitu Sheryl Liora Triksi dengan waktu mengerjakan 1 menit 22 detik. Dan selamat juga kepada pemenang kuis temukan jawaban, yaitu Abdiel Ferdinand dari Sidang Dungus Cariang dengan waktu mengerjakan 53,5 detik. Selamat kepada para pemenang semua. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih kita sudah selesai pelajaran sekolah minggu. Semoga juga hati kita tetap kudus. Berkati juga supaya virus corona ini cepat berlalu dari dunia ini dan kita bisa ke gereja lagi bersama teman-teman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bagaimana sekolah minggu hari ini? Wah, ternyata saat itu orang-orang melakukan hal yang Tuhan Yesus tidak sukai. Tuhan Yesus tidak suka jika bait Allah menjadi kotor dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan di dalam bait Allah. Hati kita ini seperti bait Allah. Jadi kita juga mau menjaga hati kita untuk tetap kudus, agar Tuhan Yesus tetap senang tinggal di dalam hati kita yang merupakan bait Allah. Nah, anak-anak, kita akan berusaha bersama-sama untuk tetap bersetia melakukan firman Tuhan. Oke, tetap setia, tetap semangat. Kitab Matius, Kitab Markus berisikan firman Tuhan. Ingat selalu Tuhan Yesus yang selalu sayang kalian. Sampai jumpa lagi anak-anak. Salam sehat. Bye-bye. Rumah Allah sukacita untuk
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.